Selamat siang, Mas. Selamat siang kembali. Silakan duduk, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mas. Bagaimana perjalanannya ke sini? Kalau perjalanan tadi alhamdulillah lancar ya, cuman kayak sedikit terkendala sama hujan aja, Mas. Oh, ya maklum ya cuaca sekarang ini agak Iya, sedikit nggak pencaroba. kurang. Ya. Baik, Mas. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Rehan Prayoga Adinata selaku interviewer Anda pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke lebih lanjut wawancara kita, saya ingin informasikan bahwasanya dalam proses wawancara ini kita berencana untuk mengambil tag video. Apakah Mas berkenan? Oh, berkenan, Mas. Baik, terima kasih. Baik Mas, tanpa menunggu waktu lama lagi, boleh silakan memperkenalkan dirinya? Ya, sebelumnya izin ya, Mas ya. Saya Satria Kurniawan. Tinggal saya di Jalan Tengku Saya kelahiran tahun 2003 dan aktivitas saya sekarang sebagai mahasiswa di salah satu universitas Islam di jurusan psikologi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda dapat menerima perbedaan latar belakang dari beberapa perbedaan yang ada di dalam suatu organisasi? Kalau saya pribadi ya Mas ya, tentu bisa. Karena kan balik lagi kita kan memiliki kultur budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi kita harus bisa menerima itu sebagai keanekaragaman Indonesia kita sendiri gitu Mas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah Mas suka memimpin atau dipimpin? Kalau saya sendiri ya Mas ya tentu melihat dari konteksnya dulu ya. Kalau misalnya konteksnya itu saya bisa memimpin, saya akan ambil. Tapi kalau dipimpin saya akan ambil. Jadi melihat konteksnya dulu apakah itu bisa saya lakukan atau tidak gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, Iya. pemimpin itu seperti apa? Apakah ada dalam diri Mas? Kalau dari diri saya mungkin ada mungkin ya, tapi mungkin lebih diasah lagi mungkin dalam organisasi. Kalau menurut saya pemimpin itu yang bisa mengayomi setiap anggotanya, terus bisa apa ya, lebih bijaksana gitu supaya kita bisa membuat lebih baik lagi organisasi tersebut, Mas. Baik, berarti menurut Anda pemimpin itu adalah yang pandai mengayomi anggotanya ya? Iya, Dan apakah itu ada pada diri Anda? mungkin ada sedikit ya Mas ya, tapi kalau untuk sekarang karena belum dilatih mungkin ya jadi nggak terlalu signifikan nampaknya gitu. Baik, seperti itu ya Mas ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu nih Mas, Mm-mm. apa sih kelebihan dan kekurangan yang Mas miliki? Kalau dalam konteks apa dulu nih Mas? Dalam konteks organisasi dulu ya? Personality, Oh, personality. kepribadian Mas. Ya. Iya. Mungkin kalau saya lebih, kalau kelebihan saya sih saya lebih loyalitas ya dalam hal apapun gitu. Karena kalau menurut saya ya kita nggak perlu pelit gitu dengan waktu gitu. Karena dari situ tuh kita bisa kayak lebih apa ya, lebih belajar juga dari waktu gitu. Mungkin kalau dari sisi kekurangan saya lebih saya bukan tipe orang yang suka menunggu gitu. Tapi kan tipe orang juga beda-beda gitu ya Mas. Tapi kalau saya seperti itu Mas. Baik. Pertanyaan selanjutnya Mas, Hmm. coba ceritakan tentang pengalaman Anda bekerja di bawah tekanan. Apakah sebelumnya pernah bekerja di bawah tekanan atau bagaimana? Oke baik. Mungkin sebelumnya pernah ya waktu itu sebagai sales marketing. Mungkin di situ saya kita kan sebagai sales mungkin yang di bawah gitu kan. Tentu ada supervisornya gitu. Nah di situ tuh kan kita kan harus mengikuti pimpinan gitu kan. Mungkin dalam mengikuti pimpinan itu kayak saya harus bisa beradaptasi gitu kayak gimana sih gitu namanya dari itu kan suatu pengalaman yang baru gitu Mas. Ah itu sih pengalaman saya Mas. Oh baik, saya paham, saya paham. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan pengalaman Anda saat dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mana permasalahan ini harus segera dipecahkan gitu, Mas. Hmm, Apakah bisa dimengerti? siap bisa. Mungkin kalau saya lihat dulu dari sisi permasalahan itu eh, kira-kira ini saya harus ngapain dulu gitu kan. Tentu kita harus mencari akarnya dulu bagaimana gitu. Nah, kalau memang bisa mungkin bisa mengatasi saya benahi dulu dari akarnya gitu. Tapi kalau memang saya rasa ini tidak bisa membenahi gitu Mas, mungkin saya lebih kayak berkonsultasi dulu sama orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Bagaimana baiknya harus saya gitu. Lalu, Lalu saya gabungkan pemikiran mereka dan pemikiran saya. hmm, Disitulah saya cari titik tengahnya gitu. baik.
Sampai di sini Mas, apakah ada yang kelebihan atau kekurangan Mas yang belum saya dengar? Mungkin cukup segitu ya Mas ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas, Ya. bagaimana Anda beradaptasi dengan suatu hal yang baru atau sebuah lingkungan yang baru gitu? Hmm. Bagaimana cara Mas atau Anda beradaptasi terkait hal itu? Kalau saya ya itu tadi ya mungkin kan kita kan harus di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung ya Mas ya. Mungkin saya mungkin tipe orang yang sulit gitu. Cuman saya akan terus belajar untuk memahami oh kondisi di sini seperti ini gitu. Dan saya harus bisa secepat mungkin beradaptasi dengan mereka gitu. Walaupun mungkin saya sendiri agak berat gitu, tapi saya akan terus mencoba belajar dan belajar untuk bisa memahami kondisi di lingkungan tersebut, Mas. Oke, jadi dengan cara belajar Anda bisa beradaptasi Iya, seperti itu, benar? benar. Pertanyaan selanjutnya, coba ceritakan pengalaman Anda saat bekerja dengan seseorang yang memiliki latar belakang atau kepribadian yang berbeda dengan diri Anda. Apakah pernah mengalami sebelumnya? Mungkin pernah yang waktu di PT ya, Mas ya. Oh, lalu? Lalu mungkin kayak saya kayak latar belakangnya itu kayak dia masih belajar dan saya juga lagi belajar gitu. Dan pas saya bertanya sama dia, dia bingung, saya pun bingung gitu. Jadi Seperti saya, itu. jadi kami itu kayak nggak menemui solusi bagaimana memecahkan masalah jadinya Mas. Lalu solusinya bagaimana akhirnya? Nah solusinya saya lebih bertanya ke orang yang lebih berpengalaman yang udah lama di situ sih. Oh, seperti itu. Iya. Mm-mm. Jadi dengan cara berdiskusi dengan orang yang sudah memiliki pengalaman mungkin bisa Iya. memberikan solusi dari permasalahan itu ya? Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Anda dengan pendapat yang berbeda atau pendapat tim yang berbeda dengan pendapat Anda sendiri di dalam suatu organisasi atau kelompok? Kalau saya kan kalau yang namanya tim itu kan harus bekerja sama ya. Lalu? Jadi kami itu ya saya harus bisa menurunkan ego saya gitu. Saya melihat saya lempar dulu ke forum bagaimana baiknya gitu kan. Kalau memang forum setuju dengan apa yang diucapkan yang lebih banyak gitu, mungkin saya lebih mengikuti dan saya harus menurunkan ego saya kan namanya kita tim kan, jadi kan kita harus saling bekerja sama gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan diri kita mas. Baik, berarti dengan cara Anda mentoleransi berarti Iya. lebih Mas ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini terkait tentang kedisiplinan ya Mas, khususnya lebih ke waktu. Untuk pertanyaannya itu adalah, bagaimana Mas mengatasi jadwal rapat atau kegiatan yang berantakan atau bertabrakan dengan jadwal yang Mas miliki sebelumnya? Tentu kalau itu kan kita harus kita catat dulu ya mas ya. Jangan kayak kita memang ngambil-ngambil aja tapi kita nggak tahu ini bentrok atau enggak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan dulu gitu. Kita harus catat kira-kira ini bentrok atau enggak. Kalau misalnya ini bentrok tadi gitu. Jadi kita harus kayak cepat gitu cari solusinya gitu. Jangan kayak misalnya ah ya udahlah gitu. Jadi kayak kita nggak usah tentu kita harus mempersiapkan dulu gitu. Di sini saya tangkap berarti Mas harus mempersiapkan terlebih dahulu. Namun bagaimana jikalau case atau kasusnya itu adalah tiba-tiba nih Mas sudah buat jadwal gitu kan. Tapi di sisi lain itu ada jadwal yang lebih maksud saya itu urgent, yang lebih darurat yang harus Mas ikuti. Nah, itu bagaimana Mas cara mengatur atau menghandle-nya gitu. Kalau itu dari segi waktunya ketabrakan gitu ya. Ya. Mungkin saya lebih memilih yang udah saya rancang sih mas, walaupun itu searjen apa gitu. Karena kan ini kan kita emang udah merancangnya, berarti kan kita udah kayak membuat apa ya deadline-deadline-nya gitu. Dan nggak enak dong kalau misalnya kita mengapain yang ini, tapi di sini ini baru baru kita buat gitu. Jadi saya lebih memilih yang sudah saya rancang gitu mas. Baik, berarti lebih ke memilih yang telah dirancang terlebih dahulu, dan jika misalnya memang ada yang jadwal terbaru mungkin lebih dipertimbangkan seperti Iya, itu, benar? benar. Oke, baik. Mungkin last question, pertanyaan terakhir Mas. Mhm. Apakah Anda siap berpartisipasi secara aktif dan mematuhi seluruh peraturan yang ada jikalau Mas diterima dalam organisasi ini? Siap lah pastinya kan. Itu kan setiap organisasi pasti ada peraturan yang harus kita taati kan. Jadi ya kita harus tetap bisa mengikuti gitu. Jadi saya siap. Baik, sampai di sini apakah ada hal yang ingin Mas sampaikan terkait kedisiplinan Mas khususnya di waktu, atau ada hal yang belum saya dengar? Mungkin itu saja mas.
Baik, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas. Namun terakhir, apakah ada yang ditanyakan terkait hal open recruitment kami? Itu dimulainya kapan ya Mas? Nah, untuk dimulai itu sebenarnya sudah beberapa hari lalu, namun untuk pengumumannya secara spesifik kita akan mengumumkannya di akun resmi sosial media kita mungkin sekitaran 1 atau 2 minggu lagi, Mas. Jadi Seperti itu. saya harus aktif melihat sosial media. Benar sekali. Nanti Mas harus coba sering-sering aktif di Instagram kita, follow juga, dan juga boleh sharing dengan teman-teman yang lain kapan informasi terbarunya, atau coba cek di email kami juga bisa. Baik, Mas. Oke, baik Mas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir dengan undangan kami untuk interview pada hari ini. Terima kasih kembali Mas. Ya, baik.